Saya ngomong produksi sekarang. Banjir, kenapa terjadi sekarang banjir? Hampir di semua tempat. Karena sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan. Sempit dari mana? Karena hulunya itu sudah berubah menjadi areal pertambangan. Karena hulunya, hutannya sudah gundul, maka airnya masuk. Setelah itu petugas kultur yang dulu disebut kalau di daerah Jabar itu waker, mitra cai, ulu-ulu cai yang dulu dibayar mereka oleh iuran petani lewat timbangan-timbangan yang dilakukan di setiap sawah, hari ini nggak ada, mereka tanpa honor. Akhirnya bekerjanya tidak optimal lagi. Nah, ujungnya yang salah Kementerian Pertanian, padahal ini problem terstruktur dan terkultur antar lembaga yang tidak terintegrasi. Turun ke lapangan, memastikan wilayah mana yang bermasalah, wilayah mana yang tidak bermasalah. Tidak hanya mendengar pelaporan di atas laptop. Saya kemarin ke Kementerian Lingkungan Hidup. Alam ini bukan di laptop bisa jadi indah. Pertanian itu adalah di hamparan tanah, baik dunia pertanian, peternakan, perikanan, dan hortikultura serta perkebunan hamparan tanah. Untuk itu harus banyak teknis berkeliling ke lapangan secara langsung. Anggaran yang sudah dipotong itu disuruh meningkatkan produksi tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan kesejahteraan petani tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan daya beli petani dipotong anggarannya. Dan ingat, dalam dunia pertanian minimal kalaupun kita tidak ekspor, ada satu hal yang bisa kita pertahankan, yaitu swasembada. Minimal kita tidak beli dari luar. Dan petani ini, kita ngomong pensiun, tidak ada kalimat pensiun. Saya menemui tadi pagi 93 tahun masih ke sawah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ada beberapa hal yang menjadi titik tekan dari meja pimpinan buat Pak Menteri dan seluruh jajaran di eselon 1 dan 2 serta para pejabat lainnya. Yang pertama, kalau kita melihat dari sisi aspek kinerja, walaupun mungkin bisa jadi secara teknis politis sangat dibutuhkan, staf khusus menteri ini memang seringkali memberikan intervensi yang melebihi kapasitas yang dimilikinya. Dan seringkali di beberapa kementerian, contoh kasus kementerian yang baru bermasalah, itu staf khusus bisa mengatur para dirjen, para direktur. Kenapa? Karena faktor ketakutan. Takut diadukan sama menteri, dirjennya digeser. Takut diadukan sama menteri, direkturnya digeser. Nah, objektivitas seperti ini bahkan kalau saya secara pribadi merekomendasikan staf khusus nggak mesti ada. Kenapa nggak mesti ada? Karena buat apa para dirjen sekolah jadi doktor, jadi profesor, kalau pada akhirnya kementerian harus mencari orang lain lagi untuk bekerja mendampingi pokok pikiran dan gagasannya. Ini pandangan saya pribadi ya, tetapi kita paham bahwa di situ ada bobot-bobot politis yang dimiliki oleh setiap orang untuk sebagai jembatan penghubung dengan berbagai kepentingan politik. Nah, ini pandangan praktis saya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Presiden itu menyampaikan pidato di rapat kerja dan saya mewakili ketua hadir di situ. Nah, dalam pidatonya kan Presiden menekankan bahwa subsidi pupuk dianggap tidak memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan produksi, kan seperti itu. Nah, bagi saya itu adalah sebuah amanah besar yang diberikan kepada para menteri dan jajarannya, dan tanggung jawabnya menurut saya bukan hanya menteri, tanggung jawabnya adalah sampai kepala desa. Karena keberhasilan dunia pertanian adalah keberhasilan kita bersama. Dan kita paham hari ini fokus perhatian aparat desa, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur terhadap dunia pertanian kurang. Apalagi kalau di daerahnya banyak pembebasan. Saya pikir camat dan kepala desa lebih senang ada pembebasan tanah dibanding dengan pengelolaan musim tanam. Kita fair. Kalau tidak itu dilakukan, nggak mungkin area sawah berubah jadi properti, nggak mungkin area sawah berubah jadi industri, karena aspek itulah yang terjadi. Sehingga kita tekankan pada Pak Menteri, aspek-aspek yang bersifat administratif regulatif mulai dihindarkan, ditinggalkan. Perbanyaklah aspek yang bersifat action di lapangan, mendorong para PPL-nya untuk aktif. Karena keaktifan para penyuluh pertanian hari ini
tidak seperti para penyuluh dulu. Kita katakan tidak seperti para penyuluh dulu, jarang keaktifannya. Ini yang harus ditekan sehingga mereka menjadi garda terdepan, sehingga ketika bicara pusat informasi harus berdampak pada aspek produksi. Saya katakan ketika bicara pada pusat informasi aspek produksi, saya ngomong produksi sekarang. Banjir, kenapa terjadi sekarang banjir? Hampir di semua tempat karena sungainya mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di situ ada disinformasi tentang pengelolaan. Ini dikelola oleh Perum Jasa Tirta kalau daerah saya. Ini dikuasai oleh BPWS. Kewenangan yang terdistribusi begitu banyak mengakibatkan pada terbengkalainya pengelolaan. Sungai areal pertanian sudah pinggir sungainya penuh dengan bangunan hari ini di berbagai tempat. Sudah sungainya disempitkan, sempit oleh sampah, sempit oleh lumpur. Sempit dari mana? Karena hulunya itu sudah berubah menjadi areal pertambangan. Karena hulunya, hutannya sudah gundul, maka akhirnya masuk. Setelah itu petugas kultur yang dulu disebut kalau di daerah Jabar itu waker, mitra cai, ulu-ulu cai yang dulu dibayar mereka oleh iuran petani lewat timbangan-timbangan yang dilakukan di setiap sawah, hari ini nggak ada, mereka tanpa honor. Akhirnya bekerjanya tidak optimal lagi. Nah, ujungnya yang salah Kementerian Pertanian, padahal ini problem terstruktur dan terkultur antar lembaga yang tidak terintegrasi. Ini yang harus segera dibenahi dan pengaruh produksi. Nah sekarang kemudian akhirnya banjir. Ketika banjir, apa yang mesti dilakukan dalam waktu cepat? Silakan gambar banjirnya ada tuh. Apa waktu cepat? Satu, terendam tuh yang ditanam, itu yang baru tumbuh pasti mati, busuk. Yang kedua, yang mau panen juga busuk. Untuk itu fokus alokasi anggaran harus segera dibuatkan kerangka alat apa yang dibutuhkan untuk nanganin ketika padi terendam banjir, alat apa yang dibutuhkan ketika panen hujannya tiap hari sehingga tidak bisa menjemur, sehingga itu menjadi skala prioritas. Sebentar lagi nanti kemarau, terbalik, kekurangan air, alat apa yang dibutuhkan sehingga petani bisa nyedot air dari sungai yang bawah ke atas. Subsidinya bahan bakar. Ini yang pola seperti inilah yang pengaruh produksi. Sehingga saya sampaikan termasuk petani di Kalimantan. Kalau misalnya secara kultur memang di November Desember mereka itu tidak boleh nanam dalam tradisinya, jangan dipaksa karena kita ngejar target proyek harus tersalurkan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah hama tikus. Nah itu kan culture petani itu nggak boleh ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pupuk. Nah, Pupuk Indonesia Holding Company itu bukan hanya pada aspek produksi, tetapi juga petugasnya harus turun ke lapangan, memastikan wilayah mana yang bermasalah, wilayah mana yang tidak bermasalah. Tidak hanya mendengar pelaporan di atas laptop. Saya kemarin ke Kementerian Lingkungan Hidup, alam ini bukan di laptop bisa jadi indah. Pertanian itu adalah di hamparan tanah, baik dunia pertanian, peternakan, perikanan, dan hortikultura serta perkebunan hamparan tanah. Untuk itu harus banyak teknis berkeliling ke lapangan secara langsung, termasuk kawan-kawan di Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, ini yang menjadi titik fokus utama, termasuk distribusi. Saya harapkan adalah pabrik pupuk yang ada pada sebuah wilayah provinsi dioptimalkan pelayanannya pada lingkungan. Kalau memang di situ bisa didorong ada produksi tertentu yang bisa didorong, nggak usah ngambil dari pabrik lain. Karena apa? Distribusinya juga jauh. Pupuk Kujang misalnya, kalau pupuk Kujang bisa dioptimalkan, nggak usah dari Pusri, nggak usah dari pupuk Kalimantan. Itu optimalkan, yang Kalimantan juga sama. Sehingga proses distribusinya berjalan dengan lancar dan efektif. Ini yang menjadi fokus yang kita sampaikan, sehingga rapat kerja hari ini bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dipotong itu, disuruh meningkatkan produksi tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan kesejahteraan petani tapi dipotong anggarannya, disuruh meningkatkan daya beli petani dipotong anggarannya. Dan ingat, dalam dunia pertanian minimal kalaupun kita tidak ekspor, ada satu hal yang bisa kita pertahankan, yaitu swasembada. Minimal kita tidak beli dari luar. Dan petani ini, kita ngomong pensiun, tidak ada kalimat pensiun. Saya menemui tadi pagi 93 tahun masih ke sawah. Nah, terakhir saya ingin dicari solusinya
Para petani dengan sawah yang rendah itu bisa hidup dengan peternakan, yaitu dia buruh tani plus melihara sapi, buruh tani plus melihara domba. Itu yang menjadi regulasi. Dia pergi sawah, nyabit rumput, pulangnya baru rumput. Ini barang Sunda bilangnya tenun poho. Mereka umumnya terkendala aspek administratif, harus berkelompok. Saya bilang bisa nggak ke depan proposalnya dibuat individual. Jadi desa ini menyampaikan proposal namanya ini. Karena dibuat kelompok seringkali mereka tidak terakomodir oleh ketua kelompoknya. Ini saya yang setiap hari keliling sawah. Terima kasih Pak Menteri.